kita kan punya pengalaman Jakarta. Kita lihat Jakarta, kita punya daerah mitra. Jakarta punya daerah mitra atau daerah penyangga seperti Depok, Bekasi atau Tangerang, ya kan. Nah, bagaimana supaya kemudian nanti ketika IKN ini berdiri, baik ya daerah mitra di Balikpapan, Samarinda, Kukar dan Penajam nasibnya tidak seperti itu, hanya melimpahkan masalah ke daerah penyangga gitu, sebenarnya hanya jadi limpahan masalah nantinya daerah penyangga itu. Kita nggak mau seperti itu terjadi ya, karena sekali lagi saya mengatakan bahwa keberhasilan IKN itu disupport oleh 4 kabupaten ini khususnya. Kalau kita bicara Jakarta, sebenarnya Jakarta ada di salah satu undang-undang tentang Jakarta saya baca itu memang ada badan regional pembangunan di badannya itu yang menjadi komunikasi antara kepala daerah itu. Kepala daerah. Tetapi kalau untuk IKN ini karena kita mendesain dari awal, kemudian kabupaten sudah ada yang akses ini, saya pikir kita harus buat lebih bagus lah. Dialog-dialognya, pertemuan-pertemuan intens, apa yang perlu yang dilakukan. Contoh kasus saja misal kita ya, ini kan belum running nih ceritanya di apa istilahnya ada namanya 3P itu untuk di Undang-Undang Nomor 3 ini dengan turunan. Ada namanya persiapan, pembangunan, pemindahan dan penyelenggaraan. Berarti yang dari 4P ini kita belum semuanya kita lakukan gitu. Tetapi di awal pun juga ini menurut data ya, pertumbuhan penduduk di Balikpapan tuh sudah bertambah 8.000 tuh. Semenjak IKN diumumkan. Ada yang jelas pasti ada hubungannya ya dengan IKN walaupun dia. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa kalau misalnya daerah penyangga itu, katakan daerah mitra ini kita dikelola dengan bagus, itu akan berimbas bagus pula ke IKN-nya. Begitupun juga sebaliknya. Jadi kalau menurut saya ini jangan ada ketimpangan. Kalau ini selaras saja. Tentu perlakuannya Ibu Kota Nusantara jauh lebih ya karena di awal ya dibanding. Tetapi ini kita harus bicarakan. Saya pikir karena ini menyangkut lintas kabupaten kota, mungkin pemerintah provinsi yang akan menjadi katakannya leadernya, punya peran lebih untuk mengkomunikasikan gitu. Bang, selain mitra IKN kita juga atau mitra IKN atau bukan IKN kita juga ada istilah buffer zone gitu kan. Apa itu sebenarnya? Apakah sama gitu kan? Jadi sebenarnya kalau daerah-daerah yang penyangga ada yang disebut dengan buffer zone, ya namanya juga buffer zone, daerah penyangga atau ada yang disebut dengan hinterland. Hinterland. Sebenarnya istilah itu sebenarnya sama aja. Ya, sama aja. Tetapi karena dinyatakan secara peraturan resmi disebut daerah mitra, sebenarnya ini sama saja. Antara orang biasa lebih familiar disebut sebagai hinterland, kemudian buffer zone. Nah, untuk menghindari istilah-istilah ini, mungkin ya itu disebut dengan daerah mitra. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa keberhasilan IKN ini itu juga ditentukan kepada daerah-daerah mitra. Kalau saya ingin mengatakan ini sangat ditentukan karena ya namanya tetangga ya, pasti akan berimbas ke daerah-daerah sekitarnya. Nah sebenarnya Bang, apa sih fungsi buffer zone, hinterland atau beranda lah gitu kan bagi daerah intinya sendiri, apa sih fungsinya daerah-daerah itu sebenarnya? Jadi kalau kita lihat di di rencana induk dengan Ibu Kota Nusantara ini ya, kan itu dibagi-bagi itu sampai 2045. Tentulah bahwa semua persiapan ya pembangunan, kemudian pemindahan, penyelenggaraan daerah-daerah sekitar ini yang harus mensupport. Karena kenapa? Infrastruktur yang daerah penyangga itu lebih eksis lebih awal. Jadi dia menjadi support kepada kegiatan-kegiatan di pembangunan. Nanti kalau misalnya sudah dipindahkan kemudian ada namanya penyelenggaraan, pasti support dari daerah-daerah sini juga jauh lebih besar lagi. Karena kenapa? Ya katakanlah untuk kebutuhan pokok kepada pemerintah untuk di kawasan IKN, tentu daerah-daerah sini yang akan mensupport. Ya, apalagi misalnya katakanlah Kota Balikpapan, Samarinda, kemudian Penajam yang transportasi lautnya pasti ada. Harus bagus nih. Harus didukung ini, harus kita bicarakan. Kalau menurut saya ya, kita harus dibicarakan ini semua bagaimana relasinya. Jadi enggak dikelola Ibu Kota Negara Nusantara. Dan saya yakin bahwa yang mendesain peraturan pemerintah itu sudah memikirkan bagaimana nanti kita bicarakan nih. Karena kita tidak bisa menutup mata bahwa sumbangsi atau support daripada daerah-daerah
katakanlah daerah mitra itu sangat besar. Oke. Dan kalau kita lihat daerah-daerah mitra itu kan menjadi penyokong utama dari IKN sendiri kan, statusnya khusus gitu ya kan. Apakah perlu misalnya status menjadi daerah khusus misalnya ya kan Kaltim, kita bicara lingkup Kaltim aja gitu ya kan. Kalau menurut saya ya, nanti kata yang pembuat kebijakan ya, saya pikir tidak perlu daerah khusus juga gitu ya. Tetapi adalah semacam aturan yang menyebutkan bahwa daerah ini ya supaya ini kan bukan daerah-daerah biasa lagi gitu. Iya, Ini udah tetanggaan kita Tetangga nih. ibu kota, penunjang utama ibu kota. Penunjang utama ini. Ini kita udah tetangga sama Istana Presiden Iya. nih, Wakil Presiden udah semua pejabat-pejabat di Republik Indonesia udah ada nih. Iya, kalau misalnya ada masalah di kota ini sampai ke dunia gitu, dunia luar gitu ya kan Bang. Jadi kita bukan seperti yang dulu lagi lah, yang 4 kabupaten ini. Ini udah sangat spesial nih. Semua kejadian-kejadian yang ada di PPU, Balikpapan atau Samarinda dan Kukar pasti akan berimbas kepada IKN. Bahkan banjir di Sepaku aja menjadi sebuah konsumsi nasional gitu ya kan Bang. Iya. Nah, daerah-daerah sekitarnya ini. Jadi yang namanya tetangga ya pasti ada imbasnya lah. Dan kita harus tahu bahwa supportnya ini sangat nyata gitu. Sangat nyata. Kalau di Jakarta salah satu disebutkan bahwa problem utamanya sebenarnya bukan di daerah sekitar juga berkontribusi kepada Jakarta baik buruknya gitu ya terhadap perkembangan kota Jakarta. Bukan cuma Jakartanya aja kontribusi. Jadi pelajaran dari situ kita bisa mengatakan bahwa karena ini kita desain dari awal, kita bicarakan nih relasinya tuh. Karena saya konsen terhadap ini jauh sebelumnya Undang-Undang Nomor 3 2022 disahkan itu. Saya konsen terhadap tentang daerah sekarang disebut daerah mitra. Saya konsen betul tuh. Makanya waktu dengar pendapat pansus ya 4 hari sebelum diketok undang-undang itu saya ketemu dengan ketua pansusnya Pak Ahmad Doli Kurnia tuh. Saya memberikan beberapa pokok-pokok pikiran saya. Bahkan kalau saya harusnya daerah mitra itu dicantumkan di undang-undang. Kalau menurut saya masuk dalam nomenklatur gitu. Harusnya. Tapi karena namanya undang-undang enggak. Tapi dari turunannya itu disebutkan daerah mitra, salah satu di peraturan pemerintah nomor 65 2022 tentang wewenang otorita. Itu disebutkan. Jadi saya bahkan cita-cita itu di daerah mitra itu dicantumkan di undang-undang. Tapi karena yang namanya undang-undang mungkin tidak bisa memuat semuanya, tetapi di turunannya. Dan saya pikir ini jalan keluar yang terbaik. Bagaimana supaya relasinya, dan saya pikir yang merancang ini atau Bappenas merancang ini sudah memikirkan itu, bahwa pelajaran penting yang didapat dari Jakarta adalah bagaimana relasinya antara ibu kota Jakarta dengan istilahnya Jabodetabek itu. Ya. Emang sebenarnya kalau kondisi sekarang bagaimana sih Jakarta memperlakukan daerah mitranya itu sih Bang? Seperti apa sih Bang? Kalau Abang mulai dari kacamatanya Abang gitu ya. Karena kenapa? Menurut saya ya ini kacamata kita dari daerah melihat karena kenapa? Karena memang dari awal ini Jakarta tumbuh itu ya dari warisan Belanda kemudian berevolusi akhirnya menjadi ibu kota negara. Jangan salah, saya membaca bahwa ibu kota di Jakarta itu ditetapkan tahun 1959. Aturan yang terakhir 2007. Jadi kita membayangkan aja tuh. 59 artinya hampir sekitar 14 tahun sejak kita merdeka, baru kita dibuatkan aturan tentang ibu kota negara. Artinya Jakarta sudah berkembang sendiri ya kan sebelum ditetapkan menjadi ibu kota gitu ya Bang? Iya. Kalau saya kemarin itu sebut kegagalan kita, ini tanda kutip ya. Kegagalan kita nggak mendesain ya karena sejarah ya. Kita tidak mendesain Jakarta sebagai ibu kota negara. Nah, ini kesempatan yang besar ya karena kota Jakarta ada warisan ibu kota dari kerajaan dulu kemudian berevolusi dan dari Belanda ya. Kemudian tiba-tiba menjadi ibu kota negara gitu ya karena ada sejarah yang ada di sana gitu. Nah, sekarang ini pemerintah Bapak Presiden Joko Widodo itu mendesain nih pindahkan ke Sepaku nih. Kita desain dari awal nih.
Sekali lagi, kita mendesain ibu kota negara ini kesempatan untuk membuat yang terbaik. Karena kita katakan mulai dari nol. Itu yang dilakukan juga di Canberra. Nah, bagaimana Canberra kemudian kalau kita berkaca pada Canberra melihat relasi Canberra dengan kota-kota di sekitar itu seperti apa Bang kalau kita lihat Canberra? Jadi kalau di institusinya di Australia itu memang disebutkan bahwa ibu kota negara itu, karena itu ada debat tuh. Jadi ada debat, sebenarnya Melbourne juga mau tuh jadi ibu kota negara. Di Sydney juga mau. Persaingan antara Melbourne dan Sydney ini. ya. Saya baca sejarahnya itu. Jadi ada persaingan nih antara Melbourne dengan Sydney. Melbourne itu didukung oleh negara-negara sekitar kayak Western Australia, South Australia, Victoria dengan beberapa negara bagian yang lain. Pendukungnya Sydney cuma 2, Sydney dengan Queensland. Nah, jadi waktu itu debat. Tetapi di institusinya di Australia disebutkan bahwa jarak ibu kota negara dari Sydney itu minimal 100 mil. Minimal 100 mil. 100 mil. Akhirnya dibuatlah Canberra itu daerahnya karena dari beberapa proses ya. Itu kan ada survei juga bahwa tempatnya di sini. Jadilah lokasi di Canberra itu. Tetapi waktu Canberra prosesnya pemindahan ibu kota yang menjadi pijakan pertama Balikpapannya lah gitu ya. Itu adalah Melbourne. Itu Melbourne itu. Jadi prosesnya di Melbourne terus nih. Akhirnya dipindahkanlah ke Canberra itu. Artinya sebenarnya saling menyeimbangkan antara keberadaan ibu kota dengan daerah-daerah penyangga Bang ya. Iya. Nah, mungkin pertanyaan saya yang paling penting loh, apa yang terjadi kan prediksinya Bang ketika pembangunan ibu kota tidak selaras dengan pembangunan daerah berandanya sendiri gitu. Saya tidak bisa membayangkan itu terjadi. Ya, betul-betul saya tidak bisa membayangkan terjadi karena kenapa? Seperti juga yang ada di Canberra dengan Melbourne, hubungannya bahwa pada saat kita membangun Canberra itu didukung support habis tuh. Jadi di Melbourne kan nggak mungkin tiba-tiba Melbourne lepas dari prosesnya Canberra. Seperti juga kita punya ibu kota Nusantara ini. Karena udah didukung, ya kalau istilah saya pijakan pertamanya udah di sini, berarti ini nggak bisa terlepas dari semua proses pembangunan yang 3P tadi itu, persiapan, pembangunan, pemindahan dan penyelenggaraan, nggak bisa lepas yang dari 4 kabupaten kota ini. Terus gini Bang, mungkin dari saya bagaimana kemudian peran dari pemerintah daerah sendiri seharusnya untuk mendukung agar pembangunan ini bisa selaras IKN dan Kota Belanda. Kita bicara dalam Kaltim dan kabupaten kota yang ada di dalamnya gitu. Seperti apa Bang? Saya pikir ini memang harus saya tidak tahu pasti bagaimana pembicaraannya, tapi saya karena ini urgent kita harus lakukan bahwa ini harus duduk bersama nih. Ya, duduk bersama antara otorita kemudian kabupaten kota yang ada di Kaltim dan karena ini lintas kabupaten kota pasti ada di pemerintah provinsi gubernur ya, untuk membicarakan ini bagaimana relasinya nih sambil proses yang ada di IKN itu berjalan relasinya ini perlu kita bangun. Jadi pada saat ibu kota negara udah ready seperti itu ini relasi udah terjalin nih ya kan? Secara legal dan sebagainya gitu ya. Saya pernah di satu kesempatan saya mengatakan bahwa mungkin barangkali ya kalau memungkinkan itu diberikan insentif tuh anggarannya itu. Insentif khusus untuk daerah ini. Daerah penyangga itu. Karena kenapa? Supaya bisa akselerasi gitu ya. Karena ini kita kan bukan PPU zaman dulu lagi, bukan Balikpapan zaman dulu lagi atau Samarinda zaman dulu Kukar, tetapi ini kita menghadapi ibu kota negara. Ibu kota negara ya kan, yang menjadi apa ya? Etalase kota-kota di dunia mungkin, etalase kita gitu, bagi kota-kota di dunia gitu. Sangat penting nih karena pasti tamu yang akan datang ke IKN pasti dia ke Balikpapan, walaupun nanti ada bandara bandara VVIP yang ada di tapi tetap untuk yang lebih banyaknya mungkin lewat Balikpapan untuk tamu-tamu negara nanti Bang ya. Jadi semua proses yang ada ibu kota negara baik yang 3P tadi itu pasti ditentukan oleh kabupaten sekitarnya, terutama kota Balikpapan dan Samarinda. Karena infrastruktur kota yang kedua ini yang lebih banyak lah gitu ya dibandingkan negara lain. Jadi saya tidak bisa membayangkan itu bahwa nggak ada relasi, pasti sangat kuat. Cuman perlu dibicarakan lebih lanjut bagaimana bentuk relasinya. Mungkin agar pembangunannya terintegrasi gitu Bang ya. Jadi
jadi tidak hanya sekedar jadi kota pembuangan sampah aja begitu. Ya Tribun, saya baca di Tribun Kaltim tuh katanya sampah yang di ibu kota negara nanti di TPA-nya kita di Manggar Iya, itu iya. gitu kan. Nah, nanti barangkali bagaimana relasi yang lain ya bukan cuma sampahnya aja gitu ya. Mungkin yang di aspek yang lain yang perlu dibicarakan lebih lanjut. Karena sekali lagi saya katakan, ini contoh kecil loh ya ini. Sampah saja kita sudah berhubungan nih. Iya, Iya nggak? betul, ya. Bisa saja kalau misalnya sampah yang di TPA Manggar nggak apa-apa di situ, tapi teknologi yang terbaik Iya, pengolahan teknologi sampah itu ada di Manggar tuh. Iya. Didukung oleh pemerintah pusat. Karena kalau anggarannya Pemkot berapa mungkin nggak cukup. Cukup. Oke. Iya. Karena ini sampah dari ibu kota negara gitu ya. Nah, bayangkan berapa PNS nanti yang misalnya kalau kita PNS-nya aja saja berapa yang akan menempati ibu kota negara nanti kan berapa ribu yang akan mendiami ibu kota negara ya kan. Jangan kemudian nanti jadi masalah itu sendiri. Hanya persoalan sampah aja gitu. Saya waktu baca di Tribun Kaltim tentang itu, saya cuma terlintas pikiran saya bahwa teknologi terbaik tentang pengolahan sampah itu harus ada di Manggar tuh. Iya, betul. Kalau misalnya sampahnya yang dari ibu kota negara itu ditempatkan di TPA Manggar, teknologi yang terbaik lah yang ada. Karena kenapa kita juga bangun ibu kota negara ini kan yang terbaik semua teknologinya. Jadi yang di TPA Manggar nanti teknologi yang terbaik tentu anggarannya dari pusat atau bisa juga kita masukkan ke anggaran APBD Pemkot Balikpapan lewat insentif bagaimana lah nanti bisa diatur. Tetapi intinya Pak Mas Januar ini bagus nih, jangan cuma sampahnya aja gitu ya. Harus ada imbal baliknya juga ya. Imbal baliknya itu yang jadi yang utama gitu. Karena kenapa ini relasi? Namanya relasi itu harus ada yang relasi positif gitu ya. Seimbang posisinya. Seimbang. Walaupun di ibu kota Nusantara ini something spesial ini sangat spesial ini. Betul-betul saya saya memperhatikan ini Mas Januar jauh sebelum Undang-Undang Nomor 3 2022 itu diundangkan. Saya mengikuti betul tuh. Karena saya di pikiran saya bahwa ini agenda peradaban ini. Harus kita seperti Mas Januar katakan ini harus menjadi warisan. Namanya warisan legasi, harus legasi yang terbaik untuk 100 tahun yang akan datang. Kalau 100 tahun kan nggak hidup lagi kita. Iya. Paling tidak kita meninggalkan warisan yang membanggakan gitu ya kan. Membanggakan. Jadi ada yang bisa dibanggakan lah kepada generasi berikut. Kemudian negara-negara lain bahwa ternyata bangsa besar kita Indonesia ini ada ibu kota negaranya yang bisa dibanggakan. Kalau kepada ada mahasiswa yang saya tanya itu, iya kita ini cuma di rumah saja. Kita kalau ada tamu tamu kita atau ada keluarga datang pasti kita tempatkan dia tempat yang terbaik kita gitu di ruang tamu supaya itu menjadi kebanggaan juga. Apatah lagi kalau misalnya negara yang seperti kita yang besar ini, yang dari Aceh sampai ke Papua ya dengan jumlah penduduk 270. Kita harus, kalau menurut saya ini harus nih punya ibu kota negara. Kalau ya maaf saja kalau misalnya ada debat setuju dan setuju, kalau saya melihat bukan persoalannya setuju dengan IKN atau tidak, tapi saya lihat persoalan timing. Tapi karena ini adalah agenda peradaban, kita punya energi itu harus kita curahkan semua ya. Karena yang menolak IKN bukan IKN-nya yang ditolak Mas Januar, enggak. Cuma timingnya aja, timingnya. Tapi saya pikir karena ini agenda peradaban, kita perlu push. Oke, Bang, mungkin statement terakhir dari Abang terkait dengan bahasan kita hari ini. Oke, terima kasih. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ibu kota negara relasinya dengan daerah mitra itu sangat perlu. Karena daerah mitra ini perlu juga diperhatikan secara lebih khusus karena dia berada di etalase daripada ibu kota negara. Keberhasilan ibu kota negara juga ditentukan oleh support dari daerah mitra. Nggak bisa sharing. Karena ini adalah agenda peradaban, kita harus bicarakan lebih awal dan lebih lebih dalam kepada para pemangku kepentingan, stakeholder untuk membicarakan ini. Karena sekali lagi ini adalah warisan kita. Ini agenda peradaban dan warisan peradaban juga. Sekira demikian Mas Januar. Oke, siap Bang Muhyiddin. Terima kasih banyak
atas pencerahannya hari ini ya kan. Semoga bisa memberikan wawasan terkait dengan pembangunan IKN yang kita tengah berjalan. Bang, terima kasih banyak. Semoga apa yang kita cita-citakan terkait IKN bisa terwujud di masa Amin. mendatang, Bang. Terima kasih nih Ya. sudah diundang dari Tribun nih. Saya terima kasih banyak. Sehat selalu, Bang ya. Siap. Tribuners, ibu kota negara bagaimanapun juga merupakan etalase kita bagi negara-negara lain di dunia. Karena itu sudah selayaknya kita mendukung dan berdoa bagaimana supaya IKN ini berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan dari awal. Tapi jangan lupakan pula daerah-daerah sekitar yang juga menjadi pendukung dari IKN juga harus sejahtera. Sebagaimana dengan ide awal dari pemilihan IKN adalah pemerataan ekonomi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Akhirnya, saya Januar pamit dari IKN Insight edisi hari ini. IKN Insight sendiri merupakan kerjasama antara Tribun Kaltim dengan Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI Kalimantan Timur, serta didukung oleh Daikin, Dexon, Good Sense, Indogras Granite, Modern Style, serta Propan. Cari cat, cari Propan. Saya Januar pamit, salam ibu kota negara.